Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, Inter mendominasi penghargaan. Ini luar biasa. Jadi apa yang dicapai Inter musim ini juga mempengaruhi terhadap pelatih, pemain, dan itu yang terjadi. Inzaghi, selamat buat Inzaghi menjadi pelatih terbaik Serie A musim ini. Dan juga Bastoni menjadi bek terbaik di Italia musim ini. Begitu juga Hakan menjadi gelandang terbaik di Serie A. Yang paling menakjubkan adalah Lautaro Martinez, pemain terbaik di Italia musim ini. Makanya kemarin di nominasi striker kok nggak ada si Lautaro Martinez yang udah mencetak 24 gol. Ternyata dia mewakili semua. Dia adalah pemain terbaik di Italia. Kalau Alessandro Bastoni, bek terbaik, dan gelandang terbaik adalah Hakan, pelatih terbaik adalah Inzaghi. Luar biasa, gila men, ini benar-benar pencapaian yang luar biasa dan semoga ini juga di musim depan Inter juga bisa mendominasi dan banyak mendatangkan piala-piala untuk si Oktri, pemilik baru Inter. Kalau Suning udah meninggalkan 7 trofi, dan bagaimana dengan kepemilikan Oktri? Apakah Inter masih bisa melanjutkan dominasi seperti waktu masih dimiliki oleh Suning? Kita akan lihat musim depan. Tapi kalau nggak tahu deh, kalau sahabat Bob melihat bagaimana kira-kira musim depan. Apakah Inter masih bisa mendominasi? Apakah Inter masih bisa mendapatkan trofi-trofi berikutnya? Kalau gue sih yakin apa yang telah dikerjakan oleh Suning kemarin, apa yang telah dilakukan oleh manajemen, kita udah bisa melihat hasilnya. Ini bukan sesuatu yang instan ya. 8 tahun Suning membangun Inter setelah mengambil alih dari Pak Erick Thohir, dan ternyata hasilnya 7 trofi, walaupun Oktri mengambil alih Suning, tetapi kita tidak bisa melupakan jasa Suning dan Steven Zhang terhadap Inter, sahabat Bob. Selamat sekali lagi buat Lautaro Martinez, pemain terbaik, Inzaghi pelatih terbaik, Hakan gelandang terbaik, dan Bastoni back terbaik. Luar biasa, perfecto ya. Jadi happy banget kita ya, pemain-pemain kita. Tapi ya striker terbaik ternyata Vlahovic yang hanya mencetak 16 gol di musim ini. Tapi Lautaro sudah mewakili semua, sahabat Bob. Sekali lagi, selamat buat pemain dan pelatih Inter. Dan ini ternyata Inzaghi dengan Oktri, tanggal pertemuan pertama telah ditentukan. Setelah pertandingan melawan Verona, kemungkinan Inzaghi akan bertemu dan bertatap muka dengan Oktri. Karena ya Inzaghi belum berkenalan secara langsung, yang berkenalan baru Antonello dengan si Opa Marotta kemarin ya. Jadi di sini akan dijelaskan bagaimana rencana mereka dengan Oktri, bagaimana dengan Inzaghi, dan juga bagaimana perpanjangan kontrak Inzaghi. Sebenarnya kalau kita berbicara perpanjangan kontrak Inzaghi dengan Barella, sebenarnya nggak ada masalah, sahabat Bob. Ini hanya tinggal menunggu resmi. Karena secara hitung-hitungan, secara gaji, secara durasi, kontrak itu udah nggak ada masalah gitu loh. Yang bermasalah hanya Lautaro Martinez. Nanti kita akan berbicara sedikit di belakang tentang Lautaro Martinez. Yang jelas, Inzaghi akan segera bertemu dengan pemilik Inter yang baru. Kemarin Di Marco juga memuji Spalletti mengajarkan sepak bola seperti pelatih hebat. Italia akan menjadi negara proaktif. Masyarakat Eropa punya ekspektasi tinggi. Apalagi Italia harus mempertahankan juara ya. Kemarin Piala Eropa adalah Italia juaranya. Apakah Spalletti bisa mempertahankan piala ini? Kita akan lihat. Semoga aja, apalagi ada 6 pemain Inter yang ada di sana dan pasti akan memberikan kontribusi untuk negara mereka, Italia. Nah, sahabat Bob, kalau kita berbicara sedikit tentang Gudmundsson ya. Kemarin dia sudah spill ya bahwa dia bisa memainkan peranan Mkhitaryan, dia bisa bermain di sayap, bisa bermain second striker. Dia udah bilang gitu. Itu adalah kode-kodenya. Spill-nya dia buat kita, sahabat Bob. Nah, kemarin dia juga bilang, saya tidak lagi bermimpi untuk bermain di Liga Premier. Itu mimpi dia masa kecil. Karena dia bilang, kalau ada gila-gilaan nih tawaran untuk dia dari Italia, dia akan mengambil. Apalagi seperti Inter, apalagi
Inzaghi bisa memerankan si Gudmundsson di dalam timnya dia, ini akan luar biasa. Jadi moga aja Inter bisa mendatangkan Gudmundsson. Gua sih senang ya, apalagi kita akan kehilangan Sanchez. Apalagi ini orang si Gudmundsson ini bagus. Tadi pagi kalau sahabat Bob melihat dia menciptakan assist lagi untuk kemenangan Genoa 2-0 atas Bologna. Dan ini nggak ada habisnya. Gudmundsson musim ini, semoga di musim depan benar-benar dia bisa bermain di Inter, sahabat Bob. Gudmundsson, kita tunggu ya. Semoga Anda ada di Inter musim depan. Terus skuad kompetitif, boom, komersial dan lainnya. Resep Oktri untuk kesuksesan Inter terungkap. Nah, makanya Antonello ini kan memang spesial untuk merchandise, sponsor. Jadi memang Oktri akan memfokuskan di situ, baru nanti terus bagaimana. Apalagi kalau kita berbicara stadion. Dan ini memang serius ternyata Oktri. Kebayang kalau Inter mempunyai stadion sendiri, Oktri bisa membantu membangun itu. Wow. Dan suatu saat mungkin 3-5 tahun ke depan dia menjual Inter. Mungkin harganya udah di atas 2 miliar, sahabat Bob. Bisa aja. Tapi kita akan lihatlah. Semoga aja Oktri ini kalau memang dia benar-benar mau membantu Inter dari sisi finansial dan bisa memberikan dana likuiditas untuk bursa transfer dan lain-lain, ini akan bagus. Kita tunggu aja. Nah, kemarin juga Opa Marotta juga berjanji untuk menuliskan lebih banyak bab sejarah di klub. 7 trofi yang dia datangkan selama ada di Inter, dan dia akan terus mengukir sejarah, akan menambah banyak lagi trofi-trofi untuk Inter. Ini merupakan perjalanan yang luar biasa. Musim yang luar biasa yang diakhiri dengan 2 bintang emas Itali, kata Opa Marotta. Kemenangan Scudetto adalah ke-20 bagi seragam kami. Kami mendedikasikan untuk klub, fans di Milan, dan seluruh dunia, kata Opa Marotta. Karena Inter bernafaskan sejarah, karena Inter mewakili sejarah. Meski terjadi perubahan kepemilikan, Oktri dikabarkan tetap mempercayakan Marotta dan kawan-kawan mengelola klub sehari-hari setelah mengambil alih dari Suning. Nah, ini sahabat Bob ya, kita nggak tahu nanti perannya Opa Marotta akan lebih banyak atau seperti apa. Kita tunggu aja. Yang jelas mereka akan terus mempertahankan Opa Marotta dan CS, dan begitu juga Javier Zanetti. Boom! Ya, ini Di Lorenzo ya. Kagetkan Napoli. Dia minta ditransfer, dia minta dijual. Apalagi kemarin Kvaratskhelia ya. Kvaratskhelia ini juga diincar oleh PSG, bahkan mau ditawar di atas 100 juta. Terus juga Victor Osimhen. Ternyata Giovanni Di Lorenzo juga sudah meminta keluar dari Napoli. Sang bek setelah mengalami tahun yang buruk dari segala sudut pandang, merasa bersalah karena ruang ganti terkatung-katung dan menginginkan perubahan pemandangan. Aston Villa dan Juventus juga mengincar, tetapi tidak hanya itu, salah satu klub yang berminat adalah Inter. Dan kalau memang akhirnya Dumfries pergi ke Aston Villa, bisa-bisa Di Lorenzo akan datang. Ini harganya kurang lebih sekitar 18 juta, usia udah 30 tahun. Mungkin ya harga-harga 10 atau 13 jutaan mungkin masih bisa. Kalau Dumfries terjual 25 juta atau 30 juta, ini cocok. Kalau gua sih setuju. Di Lorenzo, di kanan, di kiri ada Di Marco, dan di kanan kita juga ada Darmian dan Buchanan. Ini akan memperkuat tim Inter tuh makin gila, men. Gila. Kalau kita bisa mendapatkan yang namanya Di Lorenzo. Semoga aja Di Lorenzo, Gudmundsson, Bento, waduh, Bung Yorno, siapa lagi? Kita lihat. Ini dia yang dibilang biasin. Pembaruan Lautaro, waktu, risiko, dan kondisi. Macam-macam dan kemungkinan. Kalau kita berbicara Inzaghi secara semua gaji, durasi itu udah oke. Barella yang tidak pernah neko-neko ya, dari Cagliari datang ke Inter, banyak yang menawar. Manchester City, dia tetap setia di Inter. Jadi benar-benar kita berharap mereka ini segera perpanjang kontrak. Tapi yang bermasalah adalah bagaimana si Camano, agennya si Lautaro Martinez. Apakah dia yang terlibat atau dengan Lautaro Martinez? Dulu mereka udah sepakat untuk gaji 10 juta. Ternyata setelah beralih ke Oktri, mereka minta 12 juta. Ini akal-akalannya Camano atau akal-akalannya Lautaro Martinez?
Lautaro Martinez yang sudah menyatakan kesetiaannya terhadap Inter akan terus ada di Inter. Atau bagaimana? Apakah ini kerjaan agennya? Gimana sahabat Bob melihatnya? Apakah ini kerjaan agennya? Kalau gue sih ya, harusnya sih Lautaro juga bisa memberikan masukan buat agennya ya. Sekarang gini, gaji tertinggi sekarang adalah dipegang oleh yang namanya Hakan. 6,5 juta sahabat Bob. Kalau dia minta 12 juta, 2 kali lipat dibanding gajinya Hakan. Dan ini akan terjadi kesenjangan di dalam tim. Dan ini tidak bagus ya. Kalau Haaland gajinya tinggi, karena memang rata-rata pemain-pemain Manchester City kan tinggi-tinggi, apalagi di Inggris. Ya coba lihat, Vlahovic dengan gaji 12 juta di Juventus, apa yang terjadi? Dia tidak bisa memberikan kontribusi yang banyak, dan bahkan mereka cuma menang Coppa Italia doang musim ini gitu loh. Jadi ya nggak menjamin gitu loh. Jadi kalau 10 juta sih menurut gua masih worth it ya. Tapi kita lihatlah apakah Oktri akan memberikan 12 juta. Kalau gue sih kurang yakin ya. Ya kalau memang akhirnya nanti kita nggak ketemu titik temunya ya ini ada resikonya ya, kemungkinan ya dia bisa dijual, itu kemungkinan ya. Tapi kita lihatlah bagaimana nanti. Yang jelas ya kalau gue berharap Lautaro Martinez bertahan, tapi kalau dia mau pergi ya mau gimana, kita harus move on. Kita punya Thuram, apalagi Gudmundsson kalau datang, wah kita juga tidak akan rugi-rugi banget. Karena nggak seperti Opa Marotta bilang ya, pemain akan datang dan pergi itu udah biasa dalam sepak bola. Jadi kalau misalnya ya memang oke lah, gue suka dengan Lautaro Martinez. Tapi kalau akhirnya tidak ada kesepakatan tentang kontrak dan gaji dengan Inter, ya dia akhirnya pergi ya sudah. Kita tetap move on. Kita dulu pernah ada Ibrahimovic, ada Lukaku, ada si Zeko, kita kehilangan. Tapi buktinya Inzaghi bisa gitu loh. Walaupun ada dari manajemen dan Oktri tidak akan merombak pemain-pemain inti yang memenangi Scudetto musim ini. Tapi kita akan lihat dan kita akan tunggu, wait and see. Nah ini ternyata di Gregorio semakin dekat ke Juventus dengan kurang lebih 20 juta. Tapi Inter masih mendapatkan 10% dari penjualan. Ya lumayan lah, Inter dapat dari Gregorio 10% berarti 2 juta. Ya lumayan, kemarin dijual ke Monza 4 juta. Total Inter mendapatkan dari Gregorio adalah 6 juta. Kiper hebat ya, didikan akademinya Inter tapi akhirnya merapat ke Juventus mengikuti si Thiago Motta. Ya udahlah, kita kelengan, mudah-mudahan aja kita mendapatkan Bento ya. Kita tunggu aja seperti apa nanti. Nah ini juga Ausilio masih nyenggol-nyenggol si Lukaku ya. Dia bilang gini ya tentang bicara Lukaku. Dia melakukan hal-hal yang jauh dari benar. Senang dengan apa yang terjadi kemudian. Dia bilang begini, saya hanya mengatakan bahwa dalam segala hal harus ada pendidikan dan rasa hormat. Tahukah Anda berapa banyak negosiasi yang gagal dengan berapa banyak pemain? Tapi jika ada keinginan untuk mengatakan sesuatu secara langsung, menatap mata satu sama lain, dengan hormat tidak pernah ada masalah. Namun ketika Anda menutup telepon, jangan menjawab, memberikan jawaban setengah-setengah, atau melakukan hal-hal yang jauh dari benar. Maka menurut Anda, ini saatnya untuk melanjutkan. Bagi saya itu sudah ditutup sejak 8 Juli. Karena saya ingat tanggalnya dengan sempurna, tidak ada masalah dan saya senang dengan apa yang terjadi nanti. Dan dia juga berbicara dengan Marcus Thuram, bagaimana dia mendapatkan Marcus Thuram, bagaimana dia menguasai bertahun-tahun, tapi akhirnya Thuram membuktikan diri dengan tanpa biaya transfer, dia didatangkan oleh Ausilio dan sekarang berharga 85 juta euro. Itulah akhirnya si Lukaku juga di Roma. Ya biasa-biasa aja, nggak sehebat yang biasanya. Tapi ya sudahlah, kita lupakanlah kalau dia berbicara sedikit Lukaku. Nah juga kemarin si Zanetti juga berbicara dia di Intergalactic ya. Zanetti, Scudetto lahir dari final Liga Champions, Inter dan satu hal. Jadi memang benar-benar dengan kekalahan Liga Champions, Inter benar-benar bagaimana mereka makin bersatu, kekeluargaan, kekompakan, dedikasi mereka. Ini yang luar biasa kata, dan apalagi di derby Inter memenangkan 5-1, terus berlanjut kelanjutan. Ini luar biasa kata Zanetti. Semoga aja Inter terus bisa seperti ini. Terus juga Marotta meyakinkan Inzaghi, proyek pemenangan tidak akan tersentuh. Nah ini, jadi kalau memang proyek pemenangan tidak tersentuh, otomatis ya pemain-pemain bintang tidak akan dijual. Ya semoga aja, kalau gue berharap ini dipertahankan, jadi kita akan bisa berbicara banyak di Liga Champions dan juga Piala Dunia antar klub. Kita tunggu aja. Tapi Inter Milan bisa mengorbankan anak muda ini, yaitu Valentin Carboni.
nggak ada jalan lain ya. Tadi si Opa Marotta udah bilang bahwa Inter tidak akan merombak tim-tim inti. Jadi ya tetap beli dulu, jual dulu baru beli. Itu tetap metode mereka untuk bursa transfer. Jadi Carboni akan dihargai kurang lebih sekitar 30 juta untuk membiayai dana transfer musim ini. Ya mungkin nanti akan ada kucuran dana dari pemain-pemain yang dipinjamkan, Oristiano, terus juga dari si Gregorio, siapapun lah yang terjual, atau mungkin Oktri juga akan mencairkan dana untuk tambahan dana transfer. Kita akan lihat nanti. Ini yang dibilang Thuram, Lautaro adalah salah satu striker terbaik di dunia. Hakan adalah hati kami, ya. Dia bilang gini, ketika saya menandatangani kontrak di Inter, saya tahu bahwa kami akan bertujuan memenangkan kejuaraan. Saya kembali ke Italia terasa sedikit seperti ke rumah saya. Saya menghabiskan 10 tahun di Italia. Saya punya banyak teman di Turin, di Parma, kata dia. Jadi setelah nyampe di sini, saya benar-benar merasakan aura kemenangan dan juara. Apa hubungan dengan Lautaro? Kami saling melengkapi dengan baik. Karena dia adalah pemain yang sangat cerdas, yang saya anggap sangat menginspirasi dari segala teknis, kemampuan bergerak di lapangan. Dan kami suka menghabiskan waktu, baik di lapangan, baik di luar lapangan. Itulah kedekatan yang dia bangun. Bagaimana pengalaman pertama melawan Milan? Ya, waktu di derby awal sih biasa aja, tetapi kedua baru deg-degan, kata dia. Terus salah satu protagonis hebat adalah Hakan. Seorang teman baik, dia selalu tertawa seperti saya. Dia selalu tertawa, suka menari, dan menjadi DJ. Orang yang luar biasa. Ketika saya tiba, dia mengatakan kepada saya bahwa dia belum pernah menjadi point guard sebelumnya. Dan ini adalah tahun pertamanya dan peran itu. Saya tidak percaya dengan cara dia bermain. Cara dia menangani bola, dia adalah hati kami. Pemimpin kami bersama Lautaro Martinez. Ketika dia bagus, kami semua baik-baik aja. Ini luar biasa Thuram nih ya. Semoga aja nanti dia jangan dijual ya. Nah, ini dia curhatan si Onana. Saya datang sebagai kiper terbaik di dunia, lalu semuanya runtuh. Kita tahu bagaimana MU ada di peringkat 8 menutup musim, dan mudah-mudahan aja malam ini mereka bisa memenangkan Piala FA, minimal ya ada trofi lah musim ini. Ten Hag juga akan meninggalkan MU setelah habis musim ini. Dan juga kemarin Xavi Hernandez juga dipecat, Pioli juga dipecat, ya banyak pelatih-pelatih yang dipecat ya. Nah, terus juga sahabat Bob, dengan lolosnya Inter ke Liga Champions sebagai juara, ya berapa pundi-pundi yang didapatkan Inter? Nah, Inter akan mendapatkan kurang lebih sekitar 53 juta atas kelolosan ke Liga Champions musim depan. Gila men, lumayan ya, 53 juta. Dan juga boloknya juga dapat kurang lebih sekitar 20 juta. Jadi artinya Inter bisa menambah kasnya lagi dan mungkin bisa menambah pemain-pemain yang diincar dengan uang tersebut. Ini juga legenda Inter Altobelli ya, merasa senang dengan bertahannya Opa Marotta dan Ausilio ya, dengan kepemilikan baru ya. Ternyata Opa Marotta tetap bertahan, Ausilio masih bertahan, dia senang banget karena dia udah mengerjakan pekerjaan yang kemarin-kemarin bertahun-tahun di Inter. Jadi ya kita tunggulah gebrakan Opa untuk bursa transfer dengan Ausilio. Bagi Marotta mempertahankan parameter berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir saja sudah cukup. Bagaimana krisis Inter dan bagaimana dia mengakalin semuanya dengan dedikasi dia luar biasa. Jadi kita happy sahabat Bob, walaupun sekarang kita punya pemilik baru, nanti juga logo di pelatihan juga akan berubah. Semuanya udah tidak ada Suning lagi. Tinggal kenangan baik buat kita. Semoga Suning juga sukses, Ridwan Zhang juga sukses, dan dia juga pasti berharap Inter juga bisa sukses. Semoga ya yang terbaik buat Inter kita. Ya sahabat Bob, jangan lupa ternyata Senin dini hari ya 1:45 kita akan live reaction Verona melawan Inter. Ini adalah laga terakhir untuk musim ini. Semoga Inter memenangkan dan bisa memainkan peran pemain-pemain cadangan ke dalam timnya Inzaghi. Semoga Mkhitaryan juga udah kembali berlatih. Ini juga berita baik buat kita. Semoga nanti pemain-pemain yang jarang bermain bisa bermain untuk menutup musim ini, sahabat Bob. Tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.